Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 19 Januari 2026. IHSG kok 19? Oh, error ini. Oh, salah saya. Weekly. Oke. Ya, benar. Tanggal 23 Januari 2026 ya. Sorry. Movernya hari ini ada Bumi masih rame, kemudian PTRO, BBCA, Dewa, Antam juga masih rame. Lipo Karawaci sudah 2 hari ya, 600 miliaran. BBRI, BMRI, RMKO, Adro, Goto, AADI. Nah, kemarin kita habis bahas saham tambang. Ini Bumi masih turun, walaupun ini ada perlawanan sedikit, tapi menurut saya sih ini sudah waspada ya teman-teman yang pegang Bumi. Nah, yang saya nggak expect adalah Adro dan AADI. Sorry, AADI-nya ding. Ini terus terang kemarin saya mau tadi ya, hari ini pesen nggak dapet barang di open gap begini. Kemarin ternyata hype-nya tinggi banget dan mau nambah nggak dapet barang, jadi ketinggalan. Ya sudahlah, kondisinya memang lagi luar biasa untuk AADI. Ini AK masuk banyak, CC, NI, PD, BK juga masuk. Nah, setelah saham-saham tambang, saham-saham Konglo kemarin dan Konglo sekarang sudah surut, ini ganti ke tambang, Adro, ADI grupnya Pak Boy Thohir. Kita bahas yang lain ya, menengok kira-kira di saham sektor kesehatan itu seperti apa. Kemarin belum sempat kita bahas dari awal tahun, jadi langsung saja kita tengok per hari ini Jumat 23 Januari 2026 apa saja potensi-potensi sahamnya. Seperti biasa kita pakai screener yang sudah masuk di sini untuk saham syariahnya ya. EPMT, DVLA, merek Sido, TSPC, Obat, PRDA, KLBF, dan Soho. Jadi kalau dilihat ke kanan tidak ada konglonya di sektor kesehatan. Dan jika kita hitung di harga wajar, semua masih lumayan ya. EPMT termasuk yang paling tinggi secara rate dan ada potensi di merek. Merek ini juga bagus karena dividennya itu sekitar 7,5 sampai 9,8. Jadi ada dua skenario secara dividen karena ini pakai EPS terendah ya. Saya selalu masukkan di review ini tuh worst case. Jadi yang paling buruk, skenario terburuknya bagaimana gitu. Tapi kalau ternyata dia bisa dapat EPS-nya yang 398 ya itu lebih bagus tuh untuk merek bisa 9,8%. Jadi ada jackpot nanti di akhir-akhir. Nah, apakah dari semua saham ini kita tidak layak untuk koleksi? Menurut saya, kalau mau diversifikasi, ini bisa dijadikan alternatif. Dan siapa sekarang pemenangnya? Tentu ini EPMT DVLA itu jadi pilihan pertama. Paling enggak yang hijau-hijau ya. 4 ini ya, EPMT DVLA merek Sido. Posisinya memang di harga wajarnya EPMT itu 2031. Ini kenapa? Karena yang tadi 9%, yield dividen 9%, ya ini yang harusnya kita beli di harga segini sehingga dapat dividen 183 itu setara dengan 9%. Kalau beli sekarang itu setara dengan 7,8%. Kemudian ada DVLA merek dan Sido. Sido ini sudah lumayan juga. Kalau tidak salah kemarin juga sudah turun ya Sido ya. Nah, kondisinya begini, ini sudah sideways. Nah, Anda bisa cek-cek recheck kira-kira sideways-nya ini bakalan mantul lagi seperti sebelum-sebelumnya ya, seperti ini apa enggak. Ini sudah di atas MA 200 tapi masih di bawah MA 50 untuk Sido. Lalu ada merek kondisinya sudah di atas MA 50 dan MA 200. Ini berpotensi secara tren itu uptrend, tapi hari ini lagi downtrend, lagi turun. Ya teknikalnya silahkan dilihat-lihat. Memang baiknya beli yang sedang uptrend ya teman-teman ya, supaya gampang lihatnya di porto itu gampang hijau. Terus ada DVLA. Nah, DVLA sideways posisinya, tapi masih di atas rata-rata MA 200 dan MA 50. Artinya secara tren pun dia tidak kemana-mana selama beberapa hari terakhir. Nah, kondisi ini sangat memungkinkan terjadi spike ya, sangat memungkinkan terjadi pergolakan ya. Jadi kalau biasa kalau siapa namanya David kah
atau siapa ini, kotaknya itu ada di sini ya, kotaknya. Nah, tuh. Ini bisa dicicil-cicil sebenarnya untuk DVLA. Potensi dividennya DVLA itu di 7,7. Lalu terakhir ada EPMT. Nah, EPMT juga sama, ini sideways sudah berapa bulan ini, dari Juni 2025. Ini sudah 6 bulan ya. Sideways-nya ini tinggal dicek broksumnya apakah bagus atau tidak. Kalau broksumnya bagus, Anda bisa ikutan cicil-cicil ya. Nah, ini yang akumulasi ada XA, DP, PD, CC, XL sedikit. Nah, silakan dicek-cek sendiri ya untuk EPMT. Lumayan. Nah, dengan kondisi seperti ini kalau kita simulasikan dengan dividen for living 7,8%, kita masukkan di sini, tentu masih performance-nya masih kurang ya, masih di bawah target karena target kita dapat 18 juta per bulan nanti 25 tahun lagi dengan nyicil 2 juta per bulan. Itu kalau dilihat sampai 25 tahun kita baru dapat 14 juta per bulan. Tapi itu juga nggak kecil ya, dapat 2,2 miliar. Setahunnya itu sekitar 173 juta dividennya yang didapat. Buat teman-teman yang baru di channel ini, baru lihat, Anda bisa lihat video-video saya sebelumnya yang membahas kayak gini juga. Itu lebih detail di simulasi dividen for living, bahkan ada khusus video yang dibuat untuk bahas ini. Terus apa isu-isu terbaru terakhir ini, ada resiko ya, dia resiko sanksi entitas emas dan sawit berkisar 9-14% laba bersih full year 2026. Ini untuk ASII ya. Jadi mengumumkan telah melakukan pembayaran denda administratif ini untuk LI Agro Lestari 571 miliar dan seterusnya. Ada Aginkort juga, Grup Astra ada, selain Grup Astra ada macam-macam, ada Best Agro 1,6 T luar biasa. Kemudian ada Gunajaya Agro ya 116 miliar, Surya Damai 93, Sampurna Agro ini 965 miliar, Astra Agro Lestari 571 dan Salim Group 2,3 triliun. Denda terkait dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Mantap ini. Nah, dengan kondisi seperti ini ya ASI kemarin sempat turun. Tapi buat teman-teman yang jeli, nyerok di bawah ini menarik banget ini. Mantap banget. Kenapa? Karena ini lagi diakumulasi asing. Asing lagi akum terus. Dan 3 hari ini pun juga akum banyak banget ya. AK, ZP itu 2,9 T. Duitnya banyak ini, nggak habis-habis ini si AK ini. Nggak ngerti saya. Nggak mungkin lah kita lawan mereka-mereka ini. Terus selanjutnya ALI. ALI posisi ya so-so aja. Mungkin lagi distribusi atau lagi akumulasi, nggak tahu. Cek aja. Saya buru-buru hari ini teman-teman. Nah, ini mungkin saya upload nggak malam ini, tapi ya pagi-pagi lah, besok subuh. Jadi yang nonton ini pas lagi subuhan, habis subuhan nonton ya, nggak kultum tapi isinya saham. Buat hari Sabtu libur-libur. Saya pikir cukup untuk hari ini. Yang pertanyaan-pertanyaan minta maaf ya belum kejawab. Jadi masih banyak ini yang tanya, listnya banyak banget ke bawah. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita jawabin satu-satu ya, kita bikin videonya khusus. Dan buat yang mau nanya juga boleh share aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe. Juga yang mau ngikutin saya tiap minggu share screener ini semua saya share di konten yang sifatnya grup atau berbayar. Pakai join di channel, monggo silahkan ya, 10.000 50.000 per bulan itu sama saja, dua-duanya dapat video ini. Bedanya antara 10.000 dan 50.000 saat ini masih belum banyak signifikan. Nanti mungkin yang 50.000 saya bikinkan video-video khusus yang lebih spesifik ke riset saham yang lebih mendalam. Saya pikir itu untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.